Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok reptil. Reptil bisa, reptil hebat, reptil semangat. Apa sih kelas reptil itu? Reptil berasal dari kata reptum yang artinya melata. Kelas reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki fisik yang menutupi tubuhnya. Untuk ciri-ciri reptil, hewan ini bernapas dengan paru-paru. Kulit reptil sangat keras, kering, dan bersisik. Kulit reptil yang keras disebabkan adanya zat kapur atau zat kitin, seperti halnya pada kura-kura. Hewan ini berdarah dingin dan tidak bisa menghasilkan panas tubuh sendiri. Kelas reptil memiliki 4 ordo. Yang pertama ada ordo Testudinata. Ciri-cirinya yaitu memiliki cangkang, kaki berselaput, dan panjang umur sekitar lebih dari 200 tahun. Yang kedua ada ordo Squamata. Ciri-cirinya yaitu memiliki sisik, bisa molting, dan organ hampir sempurna. Yang ketiga ada ordo Crocodila. Ciri-cirinya habitatnya beragam, kulitnya tebal dan berotot, dan punya moncong. Yang keempat ada ordo Rhinocephalia. Ciri-cirinya yaitu memiliki tulang abdomen. Cara pengambilan sampel reptil. Yang pertama, menentukan waktu untuk pengambilan sampel. Yang kedua, menyiapkan alat-alat atau bahan untuk pengambilan sampel. Misal, menggunakan lem tikus. Yang pertama yaitu menggunakan lem tikus yang ditaruh di tempat-tempat hewan yang akan dijadikan sampel, biasanya ada kelihatan. Lalu tunggu hingga hewan masuk lewat jebakan yang telah dibuat tadi. Dan jika hewannya sudah tertangkap dengan jebakan itu, lalu ambil hewan dengan menggunakan sarung tangan. Menggunakan umpan. Yang pertama, siapkan umpan di tempat-tempat biasanya hewan lewati. Lalu siapkan jaring untuk menangkapnya. Dan tunggu hingga hewannya mendekati umpan tersebut. Lalu bila hewan sudah di dekat umpan, segeralah gunakan jaring untuk menangkapnya. Baiklah, inilah dia hewan pertama, Syrtodactylus marmoratus atau cecak batu. Cecak ini hidup di pohon dan sela bebatuan. Cecak batu aktif di malam hari, habitatnya terutama di hutan dan dataran rendah. Hewan yang kedua, Bronchosella jubata atau bunglon surai. Bunglon surai biasanya ditemukan di semak-semak dan pepohonan. Bunglon surai bertelur di tanah yang subur dan berpasir. Untuk membuat sarang, induk bunglon surai menggali tanah dengan mempergunakan moncongnya. Hewan yang ketiga, Bungarus fasciatus atau welang. Habitat utama welang ini adalah hutan, rawa-rawa, lahan pertanian, dan perkebunan. Ular ini aktif pada malam hari dan berkelana di tanah. Hewan yang keempat, Dracovolans atau cekibar. Cekibar biasanya ditemukan di pedalaman hutan hujan. Meskipun dapat meluncur di udara, cekibar hanya melakukan hal itu apabila merasa terancam. Yang terakhir, cicak gula atau Gehira mutilata. Ciri khas yang membedakan dari cicak rumah antara lain, jari pertama tanpa cakar atau tak memiliki ruas jari terakhir. Cicak yang kerap dijumpai di dapur, lemari makan, meja makan, dan juga dekat meja kerja dan rak buku. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan beberapa spesies reptil yang berhasil kami temukan. Yang pertama, ada toke leopard dengan nama ilmiah Eubleparis macularius. Selanjutnya ada hewan reptil bunglon pohon dengan nama ilmiah
Bronchosella jubata. Selanjutnya, ular rumput merah dengan nama ilmiah Rhodopsis strisargos. Selanjutnya, labi-labi dengan nama ilmiah Dogania suplana. Selanjutnya, bunglon taman dengan nama ilmiah Calotes versicolor. Selanjutnya, biawak air tawar dengan nama ilmiah Varanus salvator. Selanjutnya, tokek rumah dengan nama ilmiah Gecko gecko. Selanjutnya, kadal kebun dengan nama ilmiah Eutrophis multifasciata. Selanjutnya, kura-kura Brazil dengan nama ilmiah Trachemis scripta elegans. Selanjutnya, hap-hap dengan nama ilmiah Draco sp. Selanjutnya, iguana merah dengan nama ilmiah Red iguana iguana. Selanjutnya, kura-kura pipi putih dengan nama ilmiah Siebenrocchiella crassicolis. Selanjutnya, cicak rumah dengan nama ilmiah Cosymbotus platyurus. Yang terakhir, ada cicak pohon dengan nama ilmiah Gehira mutilate.